sahabat Nova. Nah ini udah Ngapain? mau akhir tahun, jadi kita harus membuat resolusi dong untuk 2023 harus seperti apa. Ngapain? Resolusi itu penting Agni. Jadi di video kali ini, di video versus kali ini kita akan memversuskan kira-kira kamu tim yang menulis resolusi kamu untuk di tahun baru nanti atau yang Gak usah. Ngapain? Gak usah. nih ya Agni, menulis resolusi itu perlu kita lakukan supaya kita itu bisa mempunyai sesuatu yang ingin kita kejar dan kita terus upayakan. Dan kalau misalnya kita punya resolusi itu bisa menjadi tanda kalau kita tuh memiliki harapan dan optimis gitu dan keyakinan kalau kita tuh punya kemampuan untuk mengejar apa yang kita tuliskan itu, resolusi kita itu. Optimis? No, sahabat Nova. Jadi menurut data dari YouGov, jadi 80%, nih 80% ya, jadi cuma sisa 20% doang. Si 80% peserta ini pesimis kalau orang-orang bisa mewujudkan resolusinya. Dan pesimisme ini tuh bener juga sih menurutku, karena faktanya cuma 4% dari peserta yang mampu mewujudkan seluruh resolusinya. Yang mana data tersebut itu menunjukkan kalau mewujudkan resolusi itu adalah hal yang sulit. Jadi daripada kita harus melewati proses sulit itu, mendingan let it go. Go with the flow aja. Kamu tuh kayak pesimis di awal gitu loh Agni. Kayak tidak ada semangat untuk berjuang dan berupaya menjadi lebih baik. Karena kalau kita membuat resolusi, baik itu kalau sekarang kan momennya lagi tahun baru atau pas waktu kita ulang tahun, itu tuh sama aja dengan upaya kita untuk menjadi lebih baik. Karena kita benar-benar menuliskannya dan kita berupaya. Dan itu akan mendorong kita untuk berusaha, karena ketika kita menuliskannya, kita tuh nggak cuma pengen doang, tapi kita udah ada langkah pertamanya yaitu menuliskan resolusi itu tadi. Jadi kita akan bisa belajar untuk membuang kebiasaan-kebiasaan buruk kita dan memulai hidup kita yang baru dengan resolusi yang sudah kita tuliskan. No. Nih ya, kalau tadi kamu bilang memberikan harapan lah, apalah. Jadi sebenarnya sahabat Nova, membuat resolusi awal tahun itu nggak selamanya sehat. Bukan berarti tidak sehat ya, tapi tidak selamanya sehat. Karena menurut psikolog sosial dari Harvard Business School, itu dia bilang kalau misalnya si Amy Cuddy namanya itu ngomong, kita tuh sebenarnya orang-orang yang buruk dalam membuat tujuan yang masuk akal. Jadi ya daripada ditulis nih ribet ya kan, kayak nggak perlu ngapain membuang-buang waktu ya kan. Terus kalau misalnya gagal nih, nah ini kalau misalnya resolusi kamu gagal, kamu pasti merasa rendah diri, merasa tidak kompeten, merasa kayak ngapain ya gue bikin resolusi kayak gitu kemarin, mendingan jalanin kayak biasa aja gitu. Nah kalau aku tuh, menurut aku pasti ada juga ya sahabat Nova yang memang dia punya jiwa optimisme tinggi dan hal itu bisa mendorong kita untuk menjadi lebih baik seperti yang aku tadi bilang, dan itu akan menumbuhkan keyakinan kita kalau kita tuh emang bisa melakukannya. Terus saat berhasil melakukannya nih ya, aku kasih pandangan optimisme nih kepada sahabat Nova gitu. Saat kita berhasil melakukannya, kita akan merasa kalau kita tuh punya kemampuan untuk akhirnya bisa mencapai pencapaian yang luar biasa, dan itu akan mendorong kita untuk menjadi atau memotivasi kita lagi untuk menjadi lebih baik lagi, karena kita tahu oh aku bisa nih gitu. Ataupun ya nih kalau misalnya itu nggak tercapai, kemudian kita bisa mengevaluasi, aku tuh di awal tahun itu punya resolusi kayak gini, di setengah tahun udah belum tercapai nggak sih, udah tercapai nggak sih, ternyata belum. Nah kita tuh bisa mengevaluasi kalau oh mungkin yang harusnya aku lakukan tuh kayak gini, kayak gitu loh Agni. Ya mungkin terkesan pesimis, tapi coba deh sahabat Nova komentar di dalam kolom komentar, siapa yang udah bikin resolusi dari tahun 2020, 2021, 2002 and then tidak ada yang berhasil. Coba tulis. Pasti kayaknya mayoritas lebih banyak orang yang gak bikin resolusi dan merasa bahwa resolusi itu tuh kayak janji-janji palsu gitu loh, kayak harapan palsu. Kita misalnya kayak aku akan misalnya nih si resolusi ini yang menurutku nih ya, itu juga bisa malah mengubah diri kita dan memberikan batasan terhadap diri kita. Misal kamu bilang oke, aku di tahun depan tidak akan makan junk food lagi, misalnya gitu. Itu kan kayak kamu membatasi ruang gerak makan kamu sebenarnya. Yang mana sebenarnya kamu tuh bisa makan junk food tuh boleh-boleh aja, tidak ada yang melarang. Cuma nanti karena kamu membuat resolusi itu, kamu jadi merasa terbebani atas apa yang kamu bicarakan. Jadi kayak membuat batasan itu gitu kan loh. in a good way Agni, kayak kamu nggak
misalnya resolusi kamu nggak mau makan junk food, yaitu supaya untuk menjaga kesehatan kamu. Atau kalau kamu merasa terbatasi, itu adalah cara kita untuk men-challenge diri kita untuk menjadi lebih sehat, untuk jadi lebih baik, untuk lebih hemat. Ya boleh lah, tapi ya sebenarnya pilihan sih sahabat Nova mau bikin resolusi atau tidak. Tapi kalau aku sih tetap nggak bikin resolusi karena aku merasa terbebani akan resolusi tersebut. Kayak aduh, hidup misalnya kayak nih dalam setengah tahun harus punya uang 10 juta gitu misal, atau punya investasi di saham terkenal kayak gitu misalnya. Kalau kita tidak terwujud ya tadi, gagal, ngerasa nggak pede, kayak aduh kayaknya ada yang salah di sama hidup gue gitu. Terus kalau misalnya ketika proses menjalani ke setengah tahun itu kayak berasanya aduh berat banget nih, harus beli saham nih, harus bisa. Jadi kayak hidup terbebani itu kan gak enak ya sahabat Nova. Udah lebih anteng, mengikuti alur seperti air di danau gitu loh. Dengan begitu sebenarnya kita tuh jadi punya tujuan gitu loh nih, nggak cuma kayak menjalani hidup nggak ada tujuannya gitu. Oke, gue tuh pengen punya uang segini di nanti akhir tahun. Jadi kita akan melakukan sesuatu untuk mencapai tersebut gitu, daripada nggak punya sama sekali. Ya. Nih sahabat Nova, siapa nih kamu yang punya tujuan jelas, yaitu menuliskan resolusi di awal tahun untuk 1 tahun ke depan? Nggak usah. Atau mungkin kalau misalnya sahabat Nova mau menuliskan resolusi di akhir tahun, mungkin konklusinya adalah ya boleh bikin resolusi, tapi jangan lupa untuk bersenang-senang dan jangan terlalu membebani diri sendiri. Kalau sampai resolusi kamu gagal, kamu akan gagal dalam kehidupan, itu enggak gitu. Itu kayak mungkin semacam challenge aja. Iya, challenge kalaupun aja. Kalaupun berhasil benar. ya diperbaiki tahun depannya kayak gitu. Jadi walaupun kamu tetap harus bikin resolusi, ya nggak usah sih. Tapi kalau misalnya kamu pengen tetap bikin resolusi, jangan lupa untuk bersenang-senang, terus juga menghindari beban yang terlalu berat sehingga kamu tuh nggak terlalu banyak stres. Mungkin bisa dimulai dari resolusi kecil kali ya. Ya, betul. Mungkin yang untuk lingkup diri sendiri dulu, baru nanti agak gede nanti baru bisa mungkin akan lebih enjoy lagi ngerjain resolusinya. Ya aja. Tapi kalau menurut sahabat Nova gimana? Kamu lebih ke tim resolusi atau nggak nulis resolusi? Kalau aku sih enggak ya, tetap. Kalau aku harus nulis ya, supaya kita tahu tujuan kita itu mau apa aja yang kita capai di tahun 2023 ini. Nah, kamu boleh sharing-sharing menurut kamu apa sih kelebihan, atau mungkin kamu tim yang menulis atau yang tidak. Silakan bagikan pendapat kamu. Kita ngobrol-ngobrol di kolom komentar. Betul sekali. Kalau misalnya sahabat Nova pengen tahu perdebatan unik dan receh lainnya, bisa nih mampir di playlist versus yang ada di YouTube-nya Nova. Dan kamu juga bisa mendapatkan berita terupdate di nova.id dan juga tabloid Nova terbaru. Bye-bye. Bye-bye. Apalah resolusinya?